Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Saya Nana Qasim Yusuf Nakoy mengucapkan dan mendoakan Anda semua yang menyaksikan video ini semoga dalam keadaan sehat, bahagia dan juga sukses. Walaupun kita sama-sama sedang menghadapi tekanan virus corona yang semakin hari kabarnya, beritanya semakin membuat kita kaget juga angka-angkanya ya. Dan semoga dengan Ramadan yang karim ini, karena kita sama-sama membatasi jarak juga dan stay on home juga, semoga kita semua ya sama-sama berdoa semoga virus corona segera berakhir dengan cepat di Indonesia. Amin, Allahumma amin. Sahabat-sahabat Nakoy, teman-teman yang luar biasa dimanapun Anda berada, saya ingin membahas tentang apa yang dilakukan dalam Seven Awareness sebagai sebuah anjuran kita melawan virus corona. Nah, di dalam Seven Awareness ada satu terapi, ada satu metode yang kemudian saya tulis dalam buku saya. Ini adalah buku Happiness. Sementara buku saya yang sebelumnya adalah Seven Awareness, The Heart of Seven Awareness, 1 Minute Awareness, 21 Days to be Transhuman. Nah, di buku 21 Days to be Transhuman, saya menulis sebuah buku berjudul 21 hari menjadi manusia unggul di atas rata-rata. Nah, ada 21 hari yang menjadi keajaiban buat banyak orang. Bagaimana 21 hari ini kemudian bisa juga kita praktekkan bersama-sama dalam rangka melawan virus corona. Walaupun tidak mudah, walaupun tidak enak, walaupun tidak gampang, tapi kenapa kita nggak coba demi cita-cita bersama, yaitu musuh kita ini hilang segera dari Indonesia, corona. Ya, di dalam buku saya Seven Awareness yang nanti juga saya akan bahas di dalamnya ada Unconditional Happiness. Kalau kita mau, kalau saya mau, kalau semua orang mau, kalau kita beberapa orang mau, kalau diduplikasi oleh kelompok lagi, komunitas mau, itu begitu dahsyat. Ya, apa itu 3S? Saya menyebutnya adalah 3S. Tapi 3S ini harus berhasil dilakukan selama 21 hari. Jadi kalau Anda misalkan gagal hari ke-20, maka akan mencoret ulang hari pertama lagi. Kalau ternyata sudah hari ke-19 Anda lupa, Anda harus mulai yang pertama lagi. Itulah yang berat ya, yang paling berat. Nah, 3S ini saya menyebutnya S yang pertama adalah sikap. Sikap yang luar biasa, sikap di atas rata-rata. Apa itu? Selama 21 hari di mana Anda akan mulai, misalkan mulainya adalah besok, Anda harus menjaga sikap Anda adalah sikap ini. Sikap bahagia tanpa syarat. Sikap bahagia tanpa syarat. Jadi sikap Anda itu menunjukkan orang yang sedang bahagia, walaupun kenyataannya Anda dalam keadaan sedang kebalikannya, penuh dengan tidak bahagia. Ada yang di PHK, ada yang usahanya berhenti, ada yang kemudian ya rumah tangganya di ujung tanduk, ada yang kemudian ya kompleks ini COVID ini berdampak panjang sampai ke sosial, sampai ke ekonomi. Ujungnya mungkin virusnya akan segera berakhir, tapi efeknya ternyata panjang. Efek dari virus ini salah satunya adalah soal tadi keuangan, PHK di mana-mana, usaha nggak bisa gerak. Maka yang terjadi akhirnya apa? Banyak orang sikapnya tuh bukan bahagia, sikapnya adalah derita, dan bentuk derita dia adalah mengeluh. Bentuk derita dia adalah komplain, bentuk derita dia adalah capek, bentuk dia derita adalah ya nggak semangat. Nah, kalau tidak semangat ini, kalau derita ini dibiarkan selama 21 hari dalam buku saya, 21 hari dibiarkan, maka akan menjadi the collective of energy. Dan kalau dibiarkan satu orang, 2 orang, 5 orang, 1000, 2000 itu terjadi, ini bisa bahaya.
Ini yang sekarang dialami oleh Amerika. Ketika Amerika kemudian banyak sekali yang PHK dan akhirnya mereka kemudian demo, turun, bahkan sebagian menuntut lockdown dihapus, dibuka kembali usaha. Dan betul-betul informasi hari ini, hari Senin ini, saya dapatkan berita dari Amerika, bahkan ada beberapa ya negara bagian yang sudah mulai membuka. Misalkan kayak di beberapa negara bagian dia buka, termasuk di Florida, pantainya dibuka, padahal itu tempat itu angka kematian juga begitu dahsyat. Biarkan ya, itu Amerika punya ceritanya sendiri. Yang ingin saya bahas adalah bagaimana dengan Anda, bagaimana dengan keluarga Anda, bagaimana dengan keluarga saya. Bisakah Anda dan saya sepanjang 21 hari ini dan seterusnya, kita selalu menampakkan wajah, vibrasi, semangat yang bahagia, walaupun mohon maaf tidak ada penghasilan. Kita juga lockdown. Lockdownnya bukan hanya negara, seperti negara nggak lockdown, tapi banyak keluarga kita yang lockdown, yang tidak ada pemasukan sama sekali. Ya, kenapa? Karena sumber utamanya diputus, teman-teman hebat. Dalam keadaan yang di PHK, dalam keadaan yang nggak punya pemasukan, bisakah Anda sebagai kepala rumah tangga menunjukkan wajah yang tetap semangat, ceria, gembira di antara anak-anak Anda, di antara istri Anda, di antara rumah Anda yang mungkin ada konflik dadakan muncul karena akibat ini? Tidak semudah balikan tangan. Tapi bisa nggak dicoba? Bisa. Harus dicoba? Harus. Selama 21 hari dalam keadaan COVID-19 ini, Anda memasang wajah yang penuh dengan keceriaan, wajah kegembiraan, wajah yang menyenangkan, wajah yang auranya aura kasih. Sampai pada saat Anda video call, teman Anda bilang, lu lagi seneng amat ya, katanya di PHK, katanya lagi nganggur, katanya ini dan sebagainya. Amin. Mungkin Anda sedang video call dengan saudara yang ada di kampung yang virusnya belum separah ada di kota Anda gitu. Nah, baru video call aja orang langsung mendoakan Anda, kayak lagi seneng ya, bilang aja amin. Kita gak usah protes, gak usah komplain, amin aja, karena itu doa teman, itu mahal, doa itu mahal. Kita bertemu anak-anak bilang, lihat aja seneng, ayah lagi punya duit banyak ya, bilang aja amin. Mungkin aja sekarang kebalikannya sama sekali, ya. Atau Anda video call dengan mertua, atau mertua datang ke rumah Anda, dan jangan tunjukkan wajah yang sikapnya auranya aura kasihan, gitu. Tunjukkan wajah yang menggembirakan sampai mertua Anda bilang pada orang-orang luar sana pada susah, pada gini, kok lu seneng terus ya, mantul gitu, bilang aja amin. Amin aja. Karena itu amin itu dalam buku saya Self Awareness itu memang doa. Kita mengamini berarti kita sedang mendoakan kata-kata itu menjadi nyata buat kita, teman. Sahabat-sahabat yang hebat. Jadi kembali kepada persoalan yang saya bahas tadi, bagaimana kemudian kita berjuang bersama-sama melawan virus corona ini. Sikap ini sangat penting, happiness ini sangat penting, bahagia ini sangat penting. Jadi harus kita lakukan. Nah, orang kalau bahagia, orang kalau senang, apapun jadi ringan. Orang kalau senang, apapun jadi nikmat. Kebayang nggak sih teman-teman? Orang sudah mulai bosen loh ada di rumah. Orang sudah mulai bosen. Anak saya Zelia yang masih kecil pengennya sekolah lagi, karena setiap hari dia belajar di rumah. Pengennya dia belajar di sekolahnya, bisa jajan, bisa makan di kantin dan sebagainya. Ya, dan dia juga berdoa semoga corona segera selesai. Sahabat-sahabat yang hebat. Jadi kembali kepada apa yang tadi saya sampaikan, maka S yang pertama adalah sikap. Oh, ini ada Zelia. Nah, ini Zelia ini sekolah di kelas 1 Cikal Harapan BSD. Oke, jadi ngomong gimana, jadi pengen segera coronanya atau masih terus? Mau segera corona
segera corona hilang karena kan udah puasa, mau lebaran juga, nanti gak dapet THR dong. Gak dapet THR loh, kan nggak boleh keluar kalau ada corona. Ya. THR online. Ya. Cinglalan moto duitnya, kirim ya Jelly WA duitnya gitu. Itu sih malah juga kebagian. Yang doanya gimana biar coronanya ini sekarang? Karena doanya misalnya kita video sama orang bilang corona cepat hilang aja juga. Aku misalnya bilang amin aja, kamu bilang amin, berdoa just langsung corona OTW pulang. Ya, tapi nah ini Zelia ini anak saya ketiga, adanya Zela Ziva, dan Zelia ini artinya semangat. Memang anaknya semangat terus nih. Ini kakaknya Syahrian. Guru-guru yang di Cikalarapan, Pak Guru yang di Cikalarapan, Bu Evi juga sekalian. Assalamualaikum. Jadi aku mau minta, bukan duit ya, mau minta semoga guru-guru dan Pak Guru dan lain-lainnya yang di Cikalarapan teman-teman selalu sehat, gembira, kuat. Amin. Juga rajin cuci tangan ya, jangan keluar rumah. Dan yang sebagai setengahnya, aku mau minta ke TK Fala juga, yang waktu dulu aku TK, Bu Isma ya, guru aku yang ngajarin dulu TK. Makasih sudah mengajarkan aku supaya Bu Isma sehat-sehat selalu, sama Bu Nur, Amin. Pak Holil, semuanya amin. Sehat semua? Sehat semua amin. Terus? Boleh. Dan gak ada yang kena virus corona. Dadah teman-teman. Ya, doa juga buat yang punya corona, semoga segera sehat lagi ya. Bentar. Dokter, terima kasih sudah melayani kita. Lalu diberitahu ada wabah virus corona dan membantu masyarakat masih hidup. Dokter itu yang berjuang demi keselamatan kita. Dokter adalah pahlawan kita di semua ini. Jadi, kasih waktu sendiri kan. Cuma Zelia usia 7 tahun yang juga selalu mencontohkan sikap yang selalu hatinya bahagia. Nah, kalau kita mau lihat bagaimana sikap positif melawan virus corona, lihatlah kepada anak-anak kita. Coba lihat anak-anak Anda yang masih SD, terutama SD ya. TK SD itu hampir semuanya tuh happiness. Pokoknya mau rumahnya kecil, rumahnya besar ya bahagia aja gitu. Corona itu ya buat dia ya ada corona ada, tapi ya dia tetap happy. Nah, ini orang tua, ayah bunda nih harus belajar kepada anak-anak ya. Belajar kepada mereka, karena anak-anak seperti Zelia ini nyanyiannya tuh kalau lagunya lagu senang terus. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, ayo corona pergi dari bumi ini. Corona cepatlah OTW pergi dari bumi ini. Pakai bis yang enggak kepake lagi dari bumi ini. La 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 la. Contoh, ya. Corona pergi. Kamu kita dulu. Oke. Terus itu. Oke teman-teman, thank you Zelia, itu juga saya. Jadi kembali kepada apa yang saya sampaikan. Kalau kita mau belajar melihat bagaimana seseorang itu kemudian selalu hatinya bergembira, ya lihat kepada anak-anak. Jadi anak-anak kita tuh S pertama sudah dia dapetin S pertama.
Nah, coba orang tua selama 21 hari kita praktekkan S pertama ini, yaitu ya selalu sikapnya harus selalu bahagia. Ya, yang kedua, selama 21 hari kita juga bisa mempraktekkan S yang kedua. S yang kedua ini ya juga sama, menurut banyak orang berat, sulit, tapi banyak orang juga mengatakan mudah, gampang, biasa, bisa ya. S yang kedua adalah sedekah. Sedekah, ya sedekah. Apalagi bulan Ramadan seperti ini ya, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis mengatakan bahwa kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Jadi sedekahnya tuh everything, apapun bisa. Contoh, sedekah yang paling basic adalah sedekah doa. Lagi ada di rumah nonton TV, ada orang ada corona di TV nih, di TV Anda langsung tangannya, ya Allah semoga orang di TV itu sehat lagi, ya Allah, berkumpul bersama keluarga, ya Allah. Doa Anda dibutuhkan menjadi keajaiban, karena doa itu bisa menggeser yang nggak mungkin jadi mungkin. Semakin banyak doa, semakin Anda akan punya banyak berkah, karena doa itu juga makhluk kepada kita. Jangan malah kebalikannya, ketika lihat orang kena corona kita menyalahkan semuanya, nyalahkan presiden, nyalahkan dokter, nyalahkan APD, nyalahkan semua pengamat, nyalahkan semua, nggak selesai. Jadi doa itu penting, mendoakan. Selain mendoakan orang-orang yang kita lihat di TV dia kena corona, kita juga mendoakan keluarga kita, ya, dan juga keluarga besar kita. Semoga juga sehat. Yang kedua, selain sedekah doa, kedua adalah sedekah tenaga. Mumpung kita di rumah, ya teman-teman, biasa. Nenek, jadi sama nenek dikiri berdoa supaya nenek sehat aja di kampung. Terus kalian belum tahu nenek aku ya, nenek aku itu tinggal di Jawa Tengah, kampung Brebes. Nah dia tuh sendirian karena kakek aku udah meninggal duluan. Waktu itu aku sedih banget sampai nangisnya beberapa jam. Dari TK aku masih ingat kakek. Kan jadi bisa kakek. Iya. Kapan-kapan mau lihat kuburan kakek. Oh, kalau coronanya selesai, kita pulang kampung. Oh, jadi sedih, jadi bahasa kakek sih. Kamu kakek yang dibahas diri itu, kakek yang dibahas aku itu adalah ayah, bapaknya ayah aku. Dan yang nenek yang aku bahas nenek aku tadi, emaknya ayah aku. Kalian tahu nggak, aku nggak bahas ayah abi uminya bunda aku, karena mereka udah meninggal duluan waktu aku belum lahir. Menyedihkan. Jadi corona ini membuat kita nggak bisa pulang kampung, sayang. Nggak boleh pulang kampung, karena kalau pulang kampung nanti suruh karantina di masjid di mau 14 hari. 14 hari. Terus pas udah 14 hari. Udah selesai lah lebarannya. Diem di masjid, nggak ada AC, nggak ada apa. Apa namanya? Ya udah sebentar jangan pulang. Yang penting doa biar corona selesai, nanti kita pulang ke makam kakek. Kasih sayang. Iya. Jelly nih buat saya menangis nih hari ini. Ingat bapak saya itu orang yang membuat saya menemukan 1 minute awareness. 1 menit yang membuat saya harus berubah. Jadi 1 menit yang membuat saya harus mengubah takdir saya, nasib saya. Waktu itu kejadiannya itu saya pulang dari pesantren di pondok pesantren Nurul Ilmu di Cirebon. Guys, jangan
diceritakan lagi ya, karena panjang. Baca aja di sini. Kan juga ada, bukan di toko-toko terkemuka 100 itu loh. Kan aku udah pernah bacain sama kakak aku, jadi udah tahu kan guys. Ini makanya ini ada bakat jadi pembicara, ngomong terus. Apa tuh? Waduh, subscribe katanya di Instagram, di YouTube yang Akoy. Oke teman-teman, sahabat-sahabat yang hebat, nanti saya sambung lagi di sesi berikutnya tentang terapi apa yang pas untuk melawan corona. Tadi baru saya bahas pertama soal sikap ya, soal sikap yang harus kita sama-sama bahas, teman-teman, yang kita sama-sama miliki. Jangan lupain ini guys. Apa tuh? Ngomong dong. Jangan lupa subscribe, like, lonceng juga guys. Biar apa tuh di lonceng, biar apa? Biar ayah jadi YouTuber sama aku. Nah guys, aku mau kasih peringatan. Jadi kalian jangan suka banget ya, nanti aja deh pada ngomong sendiri. Oke teman-teman, kita sambung lagi di lanjutannya kedua ya. Tadi baru bahas S1 adalah sikap, baru bahas keras sedikit. Nanti kita bahas S yang ketiga untuk melawan COVID-19 ini teman-teman ya, sahabat-sahabat yang fluid, sahabat-sahabat luar biasa ya. Terima kasih. Dan menutupnya Delia mau ngomong. Delia, ini saya tutup. Delia mau ngomong, saya mau tutup. Delia akan duduk di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku mau peringatkan kalau bagi kalian yang suka tidak menonton kepintaran atau pembelajaran, kalian jangan membiarkan kalian nonton yang gak jelas-jelas kayak TikTok, permainan. Mendingan nonton belajar. TikTok mainan, tidak mengasuh otak. Mendingan YouTube yang mengasuh otak itu pertanyaan, itu bagus. Yang kalian belum hafal-hafal kayak percobaan apa gitu, ini dicampur itu, ini semangka dicampur melon. Nanti kalian jadi ahli dan kalian jadi YouTuber. Sekarang kan gak terlalu banyak kan yang jadi YouTuber. Jangan coba itu deh. Kayak aku dulu belum jadi pembicara, lama-kelamaan sudah jadi. Karena ayah aku tuh biasa melihat kayak di video. Ayahku tuh selalu diajari sama bapaknya kayak tentang ini, bicara ini dulu. Dan itu manfaatnya belajar dari ponsel, bukan buat main-main mama. Dari jam 1 subuh nyampe jam 1 subuh lagi, nanti radiasinya cepet kalau kayak gitu. Itu doang peringatanku. Bentar. Kalian lihat, akan tulis dulu. Lihat kan? Channel Delia, subscribe Delia, like ini dan lonceng. Teman-teman, ayo subscribe di. Kalau nggak subscribe aku nggak sayang nih, kalau subscribe aku sayang nih. Assalamualaikum.